Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini alhamdulillah ibu diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi Pondok Ramadan MI Al-Fatah, yaitu tentang fikih puasa. Nah, tak terasa sekali kita sudah memasuki hari ke-14 di bulan Ramadan. Itu artinya kalian sudah melaksanakan ibadah puasa sebanyak 14 kali. Semoga kalian tetap bersemangat, puasanya penuh, dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk adik-adik yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, ibu doakan semoga kalian tetap kuat untuk menjalankan ibadah puasa hingga azan maghrib. Nah, untuk kakak-kakak yang sudah balik, kalian tentu menjadi contoh untuk adik-adiknya. Walaupun ada yang sudah mengalami halangan atau menstruasi, nah itu tidak apa-apa. Jadi nanti kalian harus menggantinya di bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ibadah puasa itu sudah diwajibkan kepada orang-orang zaman dahulu, yaitu orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Seperti yang dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi puasa itu diwajibkan kepada kita semua supaya kita menjadi orang muslim yang bertakwa. Orang muslim yang bertakwa itu maksudnya gimana, Bu? Jadi orang muslim yang bertakwa itu adalah orang muslim yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang-orang yang bertakwa nanti akan dijauhkan dari api neraka ketika nanti sudah di akhirat. Nah, amin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kita harus semangat, kita harus istiqomah melaksanakan ibadah puasa dengan keikhlasan, kesabaran, bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan diri dari marah, dari rasa malas. Nah, semua itu kita lakukan untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan mulai materi tentang fikih puasa. Yang pertama, ibu akan menjelaskan mengenai pengertian puasa. Apa yang dimaksud dengan puasa? Nah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah,
Allah memerintahkan kita untuk menahan hawa nafsu kita, menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja kira-kira yang membatalkan puasa? Akan Ibu sebutkan beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalian tanpa dengan sengaja makan atau minum, sebenarnya kalian tahu kalian sedang berpuasa, namun kalian sengaja makan dan minum. Nah, itu akan membatalkan puasa kalian. Yang kedua adalah muntah disengaja. Gimana Bu muntah disengaja? Mungkin kalian memasukkan benda ke dalam mulut kalian sehingga membuat kalian ingin muntah. Nah, itu jadi kalian punya niat ingin muntah atau ingin mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam mulut dengan memasukkan benda sebelumnya. Nah, itu juga bisa membatalkan puasa kalian. Yang ketiga adalah junub. Nah, junub itu adalah berhubungan suami istri. Nah, yang keempat adalah haid atau nifas. Haid itu biasanya haid sudah dijalani atau sudah pernah dialami oleh anak yang sudah balik. Anak perempuan yang sudah balik itu apabila pada saat puasa Ramadan tiba-tiba keluar darah haid, nah berarti kalian harus membatalkan puasanya, karena orang yang sedang haid itu dilarang untuk berpuasa karena mereka sedang dalam keadaan yang tidak suci. Nah, untuk kakak-kakak yang sudah balik, yang sudah mengalami haid, bisa mengganti puasa Ramadan di bulan selanjutnya. Terus kalau nifas itu untuk ibu yang setelah melahirkan, darah yang keluar dari ibu yang sudah melahirkan. Jadi apabila ada ibu yang setelah melahirkan di bulan Ramadan, tidak wajib untuk berpuasa karena dalam keadaan yang tidak suci, karena dalam tubuhnya mengeluarkan darah nifas. Nah, yang selanjutnya adalah keluar mani. Nah, ini untuk orang-orang atau laki-laki yang sudah balik. Nah, apabila disengaja keluar mani, otomatis puasanya batal. Oleh karena itu, ketika puasa harus menahan diri dari segala sesuatu, menahan nafsu, menghindari hal-hal yang membuat kita tidak berguna atau bisa menyebabkan keluarnya mani. Nah, yang keenam adalah gila. Orang gila, orang yang pikirannya atau pemikirannya tidak seperti orang biasanya atau kehilangan pikiran yang normal, itu tidak wajib untuk berpuasa ya, karena mereka akal dan pikirannya sudah hilang atau tidak sesuai dengan manusia pada umumnya atau manusia normal. Jadi mereka tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketujuh adalah murtad. Murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Otomatis apabila orang tersebut keluar dari agama Islam ketika di bulan Ramadan, otomatis dia juga tidak berhak untuk puasa karena sudah keluar dari agama Islam. Nah, itulah beberapa hal yang membatalkan puasa. Lalu setelah itu ibu akan menjelaskan mengenai sunnah puasa. Beberapa sunnah puasa yang ibu rangkum di sini sebenarnya banyak sekali, namun hanya ibu jelaskan beberapa saja sesuai dengan hadis riwayat ya, hadis yang diriwayatkan
oleh beberapa perawi hadis. Yang pertama yaitu makan sahur. Nah, kalian sebelum kalian melaksanakan puasa, biasanya kalian dini hari atau menjelang subuh kalian melaksanakan makan sahur bersama keluarga kalian. Nah, seperti ya dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Wah, subhanallah, kalau kalian melaksanakan sahur, nah Allah akan melimpahkan keberkahan terhadap kalian. Luar biasa ya. Nah, selain makan sahur, ternyata Rasulullah juga mencontohkan waktu makan sahur yang tepat, yang seperti yang Rasulullah lakukan. Nah, yaitu mengakhirkan makan sahur. Nah, ini mungkin kalian ada beberapa kalian yang belum melaksanakan atau bahkan sudah melaksanakan mengakhirkan makan sahur. Jadi, makan sahurnya di akhir waktu sebelum sholat subuh. Seperti dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, Imam Nawawi mengungkapkan ternyata Rasulullah itu makan sahur mendekati waktu subuh. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah. Lalu kami melaksanakan sholat subuh. Seseorang bertanya kepada Zaid, berapa lama antara makan sahur dengan sholat subuh? Zaid menjawab, sekitar 50 ayat. Nah, 50 ayat itu apabila dibaca tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan, itu sekitar kurang lebih 30 menit. Jadi apabila sholat subuhnya jam 4:30, kalian bisa mulai untuk makan sahur, menyiapkan makan sahur, atau makan sahur dimulai jam 3:30. Nah, itu ya. Kira-kira kalian sudah melaksanakan itu? Nah, apabila belum, kalian coba ya. Banyak sekali manfaatnya apabila kalian mengakhirkan makan sahur. Yang pertama, kalian bisa mempersingkat waktu puasa. Maksudnya apa, Bu? Coba kalian bayangkan ketika kalian makan sahur jam 1 malam atau jam 2, tentu waktunya akan sangat panjang, ya kan? Antara jam 1 sampai nanti tenggelam matahari, kalian harus menahan makan dan minum. Beda kalau kalian memulai makan sahur ketika jam 3:30, nah, atau mendekati waktu subuh. Jadi waktu untuk menahan lapar dan haus bisa dipersingkat. Yang kedua, manfaatnya kalian tidak tertidur. Jadi setelah makan sahur, misalkan kalian makan sahurnya jam 1, setelah makan kenyang, kalau perutnya kenyang pasti ngantuk, ya kan? Kalian tidur lagi sampai nanti jam 6 pagi atau jam 7 pagi, akhirnya kalian tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, padahal setelah kalian melaksanakan sahur sebelum sholat subuh itu ada sholat sunnah yang pahalanya melebihi dunia dan seisinya, yaitu sholat sunnah fajar 2 rakaat. Nah, itu ya manfaatnya. Yang ketiga, sunnah puasa, yaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu artinya ketika azan maghrib sudah berkumandang, kalian langsung menyegerakan berbuka, tidak ditunda-tunda lagi, langsung mengambil kurma atau air putih untuk disantap. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud, ini termasuk sunnah puasa, yaitu berbuka dengan yang manis.
yaitu hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka dengan air, sebab itu air mensucikan. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya sunnah puasa, yaitu tilawah Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Bisa kalian lakukan di rumah atau dilakukan di musola, di masjid setelah kalian melaksanakan sholat tarawih. Yang selanjutnya, memperbanyak sedekah. Di bulan Ramadan itu Allah sedang mengobrol pahala. Jadi apa yang kalian lakukan, amalan sunnah atau kebaikan, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak sedekah, sedekah itu tidak harus dengan uang. Nah, sedekah itu bisa dengan perbuatan, misalkan senyum kepada orang lain, membantu orang lain, atau menyingkirkan benda yang bisa mencelakai orang, itu termasuk sedekah. Terus ada lagi sedekah memberikan makan terhadap kepada orang yang sedang puasa. Seperti dalam hadis, barang siapa memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang puasa itu tanpa mengurangi. Wah, subhanallah ya. Jadi kalian, misalkan kalian punya sedikit rezeki, kalian beri sedekah kepada, berikan makanan untuk berbuka kepada tetangga kalian, kalian juga mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun. Nah, berarti banyak sekali ya pahala yang bisa kita raih di bulan Ramadan. Nah, itu. Yang ketujuh adalah menahan hawa nafsu. Selama kita berpuasa, kita bisa menahan hawa nafsu. Nah, itu termasuk sunnah dalam berpuasa. Kita menahan nafsu saja kita sudah diberi pahala oleh Allah ya. Contohnya, kalian pernah nggak kalau saat akan berbuka kalian ngabuburit atau beli jajanan atau mengumpulkan makanan, pasti kalian ingin semuanya dibeli atau semuanya dimasak. Aku ingin ini, ingin beli ini, ingin makan ini, semuanya dikumpulkan. Nah, itu namanya nafsu. Jadi kamu ingin semuanya kayaknya enak ini dimakan, diminum. Nah, tetapi kenyataannya pada saat kalian sudah waktunya buka puasa, kalian makan 2 porsi yang kalian beli, padahal kalian belinya ada 10 macam porsi atau 5 porsi yang enak-enak. Nah, padahal kalian baru makan 2 porsi aja sudah kenyang, ya kan? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Rasanya kenyang dan sudah tidak ingin lagi, seperti tidak ingin makan lagi apa yang sebelumnya kita rasakan ketika belum buka. Nah, itu namanya hawa nafsu. Jadi selama kalian berpuasa, kalian diuji apakah kalian bisa menahan hawa nafsu kalian. Nah, itu ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Ibu akan lanjutkan materi terakhir tentang niat puasa. Nah, sebelum kalian melaksanakan ibadah puasa, tentu kalian harus berniat dulu ya. Niat dalam hati kalian atau dengan diucapkan secara lisan. Kalian boleh mengucapkan niat ini ketika malam hari setelah sholat tarawih, atau ketika makan sahur sebelum azan subuh berkumandang. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari
untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Amin. Nah, tugas kalian adalah menghafal niat puasa Ramadan beserta artinya, lalu dikirim melalui video, terus disampaikan kepada Bapak Ibu guru wali kelas kalian. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan pada materi bulan Ramadan tahun ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah. Kita dihindarkan dari wabah ya yang sekarang ini belum selesai, wabah pandemi Covid ini. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.